Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal, di mana soal yaitu merubah suatu bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal. Nah, caranya untuk merubah suatu bentuk pecahan ini ke dalam bentuk desimal yaitu kita menggunakan porogapit ya teman-teman, untuk memudahkan kita untuk mencari bentuk pecahan desimal dari suatu bentuk pecahan biasa. Nah, yang pertama adalah 8/10, kemudian yang kedua adalah 65/30, dan yang ketiga adalah 20/100, dan yang keempat adalah 8/20. Nah, maka dari itu kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah 8/10. Nah, kita gunakan porogapitnya ya teman-teman. Oke. Nah, berarti 8/10 ini sama aja dengan 8 dibagi dengan 10. 8 dibagi dengan 10. Maka di sini 8 dibagi dengan 10. Nah, karena angka 8 ini lebih kecil dari 10, maka kita pinjamkan 0 pada di depan angka 8 ini. Berarti 0, dan kemudian untuk hasilnya di sini kita tambahkan 0, nah, berarti kan di sini angka 80 udah lebih besar dari angka 10. Nah, otomatis di sini dapat dibagi dengan 10, walaupun nanti adapun yang pembaginya nanti akan yang sisa. Nah, kita lihat dulu 80 dibagi dengan 10. Nah, berarti angka berapa yang dikalikan dengan 10 itu hasilnya dekat dengan 10 atau hasilnya 80. Nah, maka kita cari berarti kelipatan 10. Berarti kelipatan 10 yang dekat dengan 80 atau sama dengan 80. Kita cari ya teman-teman, 10, kemudian 20, kemudian 30, kemudian 40. Kelipatan 10 ini, kemudian 50, 60, 70, ada ketemu 80. Berarti di sini 80. 80 kurang 80 adalah 0. Hasilnya 0 dan sempurna. Maka 80 ini adalah kelipatan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasilnya di sini 8. Jadi bentuk desimal dari 8/10 adalah 0,8. Oke, selanjutnya adalah 65/30. Nah, berarti di sini sama aja dengan 65 dibagi dengan 30. Oke, kita gunakan porogapit. Berarti 65 dibagi dengan 30. Maka di sini kita cari kelipatan 30 yang dekat dengan 65 atau sama dengan 65. Oke, yang pertama berarti 30. Kemudian tambah lagi 30 adalah 60. Kemudian tambah 30 lagi adalah 90, dan tambah 30 lagi adalah 120, dan seterusnya. Nah, di sini 65 itu dekat dengan 60. Berarti di sini adalah 60. Kemudian kita kurangkan 65 kurang 60 adalah sisa 5. Nah, di sini kelipatan 60 ini kelipatan yang ke 1, 2. Nah, 2. Berarti hasilnya di sini adalah 2. Kemudian selanjutnya di sini adalah 5. Nah, sedangkan 5 ini adalah lebih kecil dari 30, maka kita pinjamkan 0. Nah, di sini kita tidak usah tuliskan 0 ya teman-teman. Berarti kita langsung tuliskan koma saja. Berarti 2, koma. Kemudian berarti 50 ini kita cari kelipatan 30 yang dekat 50, yaitu 30. Berarti di sini 50 kurang 30 adalah 20. Nah, 20. Nah, di sini 30 adalah kelipatan yang pertama. Berarti hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya di sini 20 lebih kecil dari 30, maka kita pinjamkan 0 lagi. Nah, di sini tidak usah kita tambahkan apa-apa, cukup segini saja. Berarti 200 dibagi dengan 30. Cari kelipatan 30 yang dekat dengan 200 atau sama dengan 200. Nah, di sini 120 berarti masih kurang. Kemudian 150, 180, dan di sini 210. Nah, berarti yang dekat adalah 180. Nah, kita tuliskan 180. Kita kurangkan 200 kurang 180 adalah 20. Dan 180 ini adalah kelipatan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelipatan yang ke 6. Nah, di sini sisanya ini adalah sisanya yang sama kayak tadi, 20. Nah, maka kita cukup berhenti dari sini saja, teman-teman. Cukup kita dekatkan 2,16 ini. Berarti 2,16 ini kita dekatkan
atau kita taksirkan ke atas karena belakangnya 6 berarti 2,17. Jadi bentuk pecahan desimal dari 65/30 adalah 2,17. Nah, selanjutnya adalah 20/100. Nah, 20/100. Berarti di sini adalah 100 dibagi dengan 20. Nah, kebalik. Berarti di sini adalah 20 dibagi dengan 100. Nah, di sini angka 20 lebih kecil dari 200. Angka 20 lebih kecil dari angka 100. Maka di sini kita pinjamkan 0 di depan angka 20. Berarti otomatis untuk hasilnya yaitu kita tambahkan 0 dan koma. Maka 100 dibagi 200, kita cari kelipatan 100 yang kelipatannya dekat dengan 200 atau sama dengan 200. Berarti yang pertama adalah 100. Kemudian 100 tambah 100 adalah 200. Dan ternyata ada angka yang sama dengan 200. Berarti kita tuliskan di sini 200. Kita kurangkan 200 kurang 200 adalah 0. Maka kelipatan 200 adalah kelipatan yang ke-122. Berarti bentuk desimal dari 20/100 adalah 0,2. Oke, selanjutnya adalah 8/20. Sama aja dengan 8 dibagi dengan 20. Nah, maka di sini angka 8 ini lebih kecil dari 20. Maka otomatis di depan angka 8 kita pinjamkan 0. Berarti di sini 8. Angka 8 kita tambahkan 0 dan kemudian hasilnya 0, kemudian kita cari kelipatan 20 yang dekat dengan 80 atau sama dengan 80. Oke, kita cari yang pertama adalah 20, kemudian 40, kemudian 60, kemudian 80. Nah, ternyata ada yang sama dengan 80 teman-teman. Nah, maka kita tuliskan yang 80. Berarti 80 kurang 80 adalah 0. Dan 80 ini kelipatan yang ke-1, 2, 3, 4. Yang ke-4. Berarti bentuk desimal dari 8/20 adalah 0,4. Nah, jadi bentuk desimal dari 8/10 adalah 0,8. Dan 65/30 adalah 2,17. Dan 20/100 adalah 0,2. Dan yang terakhir adalah 8/20 adalah 0,4. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.